Pemirsa, sejak bulan Februari lalu BMKG telah melaporkan kasus penguasaan lahan oleh ormas ke polisi. Namun baru bulan Mei ini polisi merespon dan menyelidiki kasusnya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI Hoirul Anam. Selamat sore Pak Anam. Selamat sore, apa kabar Mbak Eva? Baik, salam sehat untuk Pak Anam. Pak Anam, BMKG menyebut gangguan keamanan lahan sudah hampir 2 tahun. Kemudian juga sudah dilaporkan sejak bulan Februari, tapi baru bulan Mei ini polisi merespon dan menyelidiki kasusnya. Bahkan baru ramai ya sekarang. Kenapa? Ramainya baru sekarang Pak Anam? Iya, memang problemnya cukup kompleks ya. Pertama memang soal problem tanahnya. Kami menelusuri ini. Memang kalau rekam jejak legalnya memang sudah ada putusan PK, putusan MA dan lain sebagainya, sehingga memang posisi legalitas hukumnya memang cukup kuat. Ya, yang kedua memang soal pendudukan lahan ini sebenarnya laporannya tidak hanya ini, tapi yang sebelumnya juga sudah dan sudah P21. Nah, yang 3 Februari ini sedang penyidikan. Ketambahan lagi kemarin kalau lihat rekam jejak kronologi peristiwanya, pihak BMKG juga minta bantuan untuk pengamanan objek yang mereka miliki yang sekarang diduduki oleh salah satu ormas. Nah, kita komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Saya kira dalam waktu dekat tindakan-tindakan itu akan direspon dengan cepat. Karena apa? Bagi kami sederhana kok. Kalau sudah ada putusan hukum dan sebagainya, apalagi sudah inkrah, yang tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, kalau memang masih ada upaya hukum, ya silakan upaya hukum. Tapi kan sudah PK dan sebagainya. Nah, kami mendukung upaya kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Tapi ya tidak boleh berhenti hanya pada peristiwa ini. Telusurin bagaimana dinamika, misalnya dinamika keuangannya, siapa yang memulai dan sebagainya, siapa yang mensponsori dan sebagainya, termasuk yang menjanjikan kalau misalnya ini berhasil dan sebagainya mendapatkan manfaat besar misalnya. Atau kalau tadi saya lihat tagline-nya Metro, BMKG juga diminta bayar duit 5 miliar misalnya. Nah, begitu-begitu harus ditelusurin ya tuntas. Jadi secara kasus pidananya harus ditelusuri secara tuntas. Anatomi kasusnya tidak hanya berhenti di peristiwa pendudukan ini saja. Yang kedua, yang paling juga penting adalah dievaluasi. Kalau memang ada ormas, siapapun ormasnya, kerap kali melanggar hukum, kerap kali melakukan tindak kekerasan dan sebagainya, evaluasi ormasnya. Kalau memang memungkinkan, ya dengan hasil evaluasi tersebut dibubarkan, ya dibubarkan. Nggak boleh kalah negara dengan aksi-aksi premanisme, gitu loh. Ya, tadi Anda sampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Polda Metro Jaya akan ada tindakan cepat, tindakan yang direspon tegas. Apa itu yang dimaksud tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Saya kira salah satunya merespon surat yang diajukan oleh PLT ya, BMKG, permintaan pengamanan lahan mereka. Saya kira nggak dalam waktu yang lama ini itu akan ada tindakan tegas. Ya bisa jadi memang orang-orang yang menduduki itu disuruh keluar. Ya kalau enggak ya ditindak tegas. Tapi saya kira tidak hanya cukup di situ, ya harus ditelusurin sekomprehensif mungkin. Karena pola-pola kayak gini itu sering terjadi. Nah, kalau ormas-ormas itu melakukan pola-pola kayak begini kita diamkan saja, ya mungkin sekarang bisa tuntas, tapi ya mungkin tahun depan akan ada lagi. Tahun depan akan ada lagi dan di banyak tempat. Oleh karenanya kesempatan ini ya negara harus hadir menjamin semua orang kepastian hukumnya dan menjamin ketertiban masyarakat, rasa aman masyarakat. Dengan cara apa? Ya evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya tindak pidana. Apabila banyak ormas yang melakukan pola-pola kekerasan, pelanggaran hukum dan sebagainya, evaluasi ormasnya, bubarkan ormasnya. Ya, Anda sebut ini seolah menjadi pola lama ya, tetapi kenapa pola lama ini terus terjadi? Kenapa ormas berani menduduki lahan milik negara? Apakah karena merasa punya power atau karena ada backingan atau kenapa pola lama ini masih terus terjadi?
macam-macam ya, dinamika kasusnya macam-macam. Ada karena memang merasa punya backingan, ya kan, merasa punya kekuatan, ya kan, merasa punya dukungan berbagai pihak dan sebagainya. Lah, terus merasa bisa meras kelompok-kelompok tertentu yang mungkin kebetulan kelompok tersebut juga salah misalnya begitu. Lah, itu yang melatar belakangi kenapa kok ini berulang kali terjadi. Saya kira penanganan kasus ini tidak boleh hanya pendekatan hukum ya dengan mengumpulkan bukti dan sebagainya kayak begitu, tapi juga pola-polanya harus dibongkar dan dicegahnya dengan cara pola-pola tersebut. Ya salah satunya kalau sudah ditemukan pola bahwa Ormas A sering melakukan kegaduhan, sering melakukan kekerasan, sering melakukan begal dan sebagainya pelanggaran hukum, ya hasil evaluasi itu bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, karena otoritasnya juga di mereka, di Kementerian Dalam Negeri. Untuk apa ya? Untuk membubarkan gitu, untuk melakukan evaluasi, terus membubarkan, terus tidak boleh lagi gitu. Satu, yang paling penting juga begini, ormas ini kan tumbuh kembang salah satunya karena memang punya sumber dana, entah dari manapun sumber dananya. Nah, termasuk itu penelusuran aliran-aliran dana ini, ya, yang juga bisa juga memberikan efek deteren terhadap keberadaan ormas. Kalau ormas masih merasa punya sumber dana dan sebagainya, ya aktivitas-aktivitas pendudukan dan sebagainya ini akan terus berulang lagi. Aktivitas kekerasan juga akan terus berulang lagi. Kita itu sebenarnya bangga loh, banyak ormas, banyak organisasi, masyarakat dan sebagainya ya. Karena itu bagian dari hak konstitusi. Tapi kan itu kan dilarang ketika memang organisasinya diabdikan untuk melakukan kekerasan, pelanggaran hukum dan sebagainya. Kalau itu diabdikan untuk partisipasi pembangunan, membangun negara kita dan sebagainya, itu bahkan dilindungi oleh konstitusi. Tapi ketika itu tidak dilakukan, bahkan melakukan berbagai pelanggaran hukum, ya melakukan kekerasan dan sebagainya, ya ditindak tegas. Dan kami mendukung rekan-rekan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas tersebut. Ya, hal lain yang juga menjadi isu ya, karena ormas yang dilaporkan ini membantah kuasai lahan BMKG tetapi hanya mendampingi ahli waris yang diduga punya bukti kepemilikan tanah berupa girik. Apakah ormas itu punya hak, Pak Anam, sampai mendampingi ahli waris, dan apakah ini harus ditelusuri siapa sebetulnya ahli waris yang minta dijaga oleh ormas tersebut, Pak Anam? Ada dua konteks dalam isu ini ya. Yang pertama memang ya kalau kita membaca dokumen yang ada, itu kan kasus ini sudah punya kekuatan putusan hakim, putusan pengadilan yang sifatnya inkrah. Bahkan juga sudah ada putusan dengan upaya hukum luar biasa atau PK. Nah, artinya kepastian hukumnya juga sudah ada. Nah, kalau ada yang merasa masih punya hak dalam konteks itu, ya silakan ambil tempuh jalur hukum. Tapi saya kira kalau putusannya inkrah, apalagi sudah ada putusan luar biasa, ya sudah berhenti di situ. Tapi ya silakan aja berkreasi dengan aspek hukum. Karena aspek hukum itu kalau di pengadilan dan sebagainya itu kan damai dilakukannya. Dan itu juga dihormati dan dihargai dalam konteks konstitusi kita. Nah, konteks yang kedua, ya siapapun ormasnya nggak punya hak ya untuk melakukan pendudukan, apalagi ya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, nggak boleh dia menduduki dan sebagainya. Apa haknya? Ya, ada dua konteks dalam konteks ini, dia nggak punya hak apapun. Ya, yang kedua, alas haknya juga bermasalah kalau seandainya punya hak. Apa? Karena ada kekuatan keputusan hukum yang sudah tetap. Nah, oleh karenanya pendudukan ini ya saya kira ini tindakan yang melanggar hukum. Ya, apalagi pasang baliho macam-macam, duduki dan sebagainya, pakai simbol dan sebagainya. Ya kan? Ini kan efeknya tidak hanya soal tanahnya, tapi efeknya vibrasi juga dapat meresahkan masyarakat. Ya kan? Dapat eksistensi ormas ini atau eksistensi kelompok tertentu misalnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi lingkungannya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ya harus ditindak tegas, langkah-langkah hukum harus diambil oleh kepolisian dan langkah-langkah upaya yang keras, yang tindakan tegas juga harus dilakukan. Ini untuk menjamin siapapun punya hak ya berdasarkan keputusan hukum yang tetap
ya merasa bahwa negara ini negara hukum. Saya nggak membayangkan kalau misalnya ya banyak orang yang punya alasan yang kuat, bahkan sudah pernah diuji di pengadilan, punya kekuatan hukum yang sudah tetap, ya, yang sudah kuat, tiba-tiba dipersoalkan, didudukin kayak begitu. Wah, ini kan rusak negara hukum kita. Oleh karenanya apapun alasannya yang nggak bisa diterima ini, gitu. Apalagi ada efek-efek sosial yang menjadikan suasana kurang aman, kurang tertib dan sebagainya. Eksistensi dari kelompok tertentu, ormas tertentu bisa merusak ketertiban masyarakat, kenyamanan masyarakat. Tindak tegas. Ya, baik. Pak Anam harus ditindak tegas karena Anda sebut ini pola lama yang melanggar hukum. Apa tindakan tegas seharusnya dan juga jerat hukumnya untuk menimbulkan efek jera, Pak Anam? Ya, yang pertama kalau dalam konteks hukum jelas ya. Dalam konteks hukum ya dia harus, ya kalau ini melanggar hukum pidana ya dipidana. Ya, terus pertanyaannya begini, apakah pidana itu hanya berhenti kepada orang yang ada di lapangan? Ya, saya kira tidak. Kan orang di lapangan kadang-kadang kan hanya menuruti perintah. Kalau itu dari satu ormas, satu kelompok kan menuruti perintah pimpinannya. Ya termasuk pimpinannya lah yang harus juga ditangkap, harus mendapatkan sanksi pidana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kalau ini dilakukan oleh ormas tertentu, ya dengan merek tertentu, ya terus menerus dengan pola yang sama, ya ormas tersebut bisa dievaluasi, ya dievaluasi. Kalau memang sudah memenuhi syarat ya bisa dibubarkan. Lah polisi bisa jadi memberikan informasi tersebut, catatan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri karena yang punya otoritasnya juga di mereka. Gitu. Dan juga bisa koordinasi dengan Menko Polhukam karena sebagai payung ya, payung kementerian yang otoritasnya di Menko Polhukam itu bisa ditindak tegas kayak begini, bisa dievaluasi keberadaannya termasuk legalitas status ormasnya. Baik, tindak tegas dan evaluasi negara tidak boleh kalah dengan siapapun ya. Pak Anam, terima kasih. Anggota Kompolnas RI Khairul Anam sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.